Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan hal pertama yang harus dilakukan setelah menyiapkan Xiaomi Redmi Pad 2 Anda. Setelah perangkat Anda disiapkan, seperti dalam kasus saya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan setelah penyiapan untuk memastikan perangkat Anda berfungsi dengan baik, berfungsi dengan lancar, aman, dan juga cukup praktis dan dipersonalisasi serta dirancang khusus untuk Anda. Jadi mari klik, lanjutkan di sini setelah pengaturan saya selesai, dan mari kita mulai. Langkah pertama adalah memeriksa apakah kita sudah terhubung ke Wi-Fi. Anda bisa melihat saya sudah terhubung karena simbol Wi-Fi muncul di sini, dan Wi-Fi akan dibutuhkan untuk sebagian besar langkah selanjutnya. Itulah mengapa saya menunjukkan hal ini kepada Anda. Jadi, mari kita masuk ke pengaturan, lalu Wi-Fi, pastikan Wi-Fi sudah diaktifkan, dan jika ada jaringan dengan latar belakang biru, itu berarti sudah terhubung. Jika belum, coba pilih jaringan yang tersedia dan coba sambungkan ke jaringan tersebut. Setelah itu selesai, pergi ke tentang tablet terlebih dahulu. Lalu klik pada Xiaomi HyperOS Anda di bagian atas dan mulai periksa pembaruan yang tersedia. Anda bisa lihat di sini tertulis bahwa saya tidak memiliki pembaruan yang tersedia. Itu sangat bagus. Tapi jika Anda punya pembaruan, saya sangat menyarankan untuk langsung klik unduh dan install. Nantinya, Anda juga akan diminta untuk merestart perangkat Anda, dan ini cukup penting untuk memastikan perangkat Anda berjalan lancar, aman, dan memiliki fitur-fitur terbaru. Sekarang jika saya kembali, saya bisa masuk ke pembaruan aplikasi sistem, dan di sini akan ada beberapa aplikasi sistem. Mari kita cek aplikasi-aplikasi apa saja itu. Oke, mari kita perbarui semuanya. Sekarang saya akan lanjutkan, dan memperbarui aplikasi itu penting dengan alasan yang sama seperti memperbarui perangkat Anda, tapi juga karena beberapa aplikasi memang tidak akan berfungsi tanpa pembaruan. Sekarang mari masuk ke akun Google jika Anda belum melakukannya. Kemungkinan besar Anda sudah, tapi jika belum atau tidak yakin, masuklah ke pengaturan tambahan. Sekarang masuk ke akun dan sinkronisasi. Jika di bawah akun tidak ada akun Google yang terdaftar, itu berarti Anda belum masuk ke akun Google. Dan menurut saya, masuk ke akun adalah pilihan yang baik karena pertama, Anda bisa mengakses Google Play Store, dan kedua, Anda juga bisa menggunakan layanan Google lainnya, termasuk Find My, yang memungkinkan Anda melacak perangkat jika hilang atau dicuri. Sekarang, mari klik tambah akun, lalu klik Google. Kemudian, sistem akan mulai memeriksa beberapa informasi, jadi mari kita tunggu sebentar. Sekarang masukkan email atau nomor telepon yang terkait dengan akun Google yang ingin Anda tambahkan, atau klik buat akun jika Anda belum punya. Saya tahu aplikasi baru saja crash dan kemungkinan karena sedang memperbarui layanan Google saat ini, jadi saya hanya perlu menunggu sampai selesai dan saya akan kembali kepada Anda ketika sudah berfungsi. Saya akhirnya bisa masuk setelah sekitar 1 menit. Jadi sekarang mari klik berikutnya setelah email atau nomor telepon dimasukkan, lalu masukkan kata sandi. Sekarang cukup klik enter dan prosesnya akan berlanjut. Sekarang Anda perlu menyetujui persyaratan layanan Google. Tanpa itu, Anda tidak akan bisa menambahkan akun. Ngomong-ngomong, silakan klik teks biru tersebut untuk benar-benar menambahkan untuk membaca syarat dan kebijakan. Sekarang, Anda akan ditanya apakah ingin mencadangkan data perangkat Anda, dan menurut saya lebih baik membiarkannya diaktifkan sehingga Anda tidak kehilangan data jika terjadi sesuatu pada perangkat Anda. Mari klik terima. Sekarang saya yakin akun Google telah ditambahkan, meskipun tampaknya cukup aneh karena akun tersebut masuk ke layar beranda, jadi ada kemungkinan dalam kasus Anda akan ada lebih banyak pertanyaan nanti. Kupikir begitu, tapi aku tidak yakin. Saya hanya akan memeriksa ulang apakah saya sudah menambahkan akun. Seperti yang saya katakan, perangkat ini baru saja disiapkan, jadi wajar saja jika ada beberapa pembaruan. Dan ya, saya sudah menambahkan akun, jadi itu memberi kita akses ke Play Store. Mari kita buka Play Store, karena sekarang kita sudah bisa. Dan saya akan klik tidak, terima kasih.
lalu ikon profil saya di pojok kanan atas, dan saya akan melihat aplikasi Endgame saya. Kemudian Anda akan melihat pembaruan. Mari kita coba lagi. Mari kita periksa pembaruannya. Ternyata semuanya sudah diperbarui, tapi jika di perangkat Anda masih ada pembaruan di sini, saya sangat menyarankan untuk langsung klik perbarui semua. Sekarang, mari kita atur kunci layar kita, karena Anda mungkin menyadari bahwa jika saya mengunci layar, lalu menggeser ke atas, layar langsung terbuka tanpa kunci layar apapun, dan itu kurang baik. Saya tidak ingin orang lain mengakses perangkat saya, jadi mari kita masuk ke pengaturan. Di pengaturan, cukup masuk ke data wajah dan kunci layar, lalu klik kunci layar. Sekarang Anda bisa mengaturnya ke pola PIN atau kata sandi. Tentu saja, jika kunci layar Anda sudah diatur, maka akan tertulis kunci layar aktif. Anda tidak perlu melakukan apapun, kecuali jika Anda ingin mengubah kunci layar Anda, tapi jika Anda belum mengaturnya, sebaiknya diaktifkan. Namun sebelum Anda melakukannya, pastikan Anda akan mengingatnya, karena jika Anda lupa, tidak ada cara untuk memulihkan perangkat Anda selain menghapus semua data, dan itu bukan sesuatu yang saya sendiri suka lakukan. Saya tidak ingin kehilangan data, tetapi saya pikir masih ada gunanya untuk mengunci layar, sehingga tidak ada orang lain yang dapat mengakses perangkat tersebut. Ayo, saya akan memilih pola yang akan menghubungkan titik-titik. Anda juga dapat memilih PIN yang berupa angka atau kata sandi alfanumerik. Sekarang klik Got It setelah 5 detik. Ini memberitahu saya beberapa hal yang sudah saya ketahui, bahwa jika Anda menggeser ke atas dari sisi kanan, maka Anda bisa melihat itu hanya membuka tempat untuk memasukkan PIN, pola, atau kata sandi di tempat yang berbeda di layar, sehingga Anda tidak perlu terlalu banyak menggerakkan jari Anda. Sekarang saya akan menggambar sesuatu yang sederhana, tapi silakan atur ke sesuatu yang lebih rumit jika Anda merasa akan mengingatnya. Dan sekarang juga ada fitur Face Unlock, dan saya tidak menyarankan untuk mengaturnya karena di tablet ini, hanya mengandalkan kamera yang berarti bisa dibuka dengan foto Anda atau oleh seseorang yang mirip dengan Anda, dan menurut saya itu tidak terlalu aman. Saya tidak ingin melakukan itu. Sekarang mari kita lihat bagaimana kunci layar bekerja. Saya akan mematikan layar sebentar. Sekarang mari kita nyalakan, dan Anda bisa lihat, jika saya menggeser ke atas sekarang, saya harus memasukkan kunci layar saya, dan seperti yang ditunjukkan sebelumnya, jika saya menggeser di sisi kanan, akan muncul tempat untuk memasukkan pola di sisi kanan layar. Sekarang, setelah itu selesai, kita perlu pergi ke pengaturan. Pergi ke pengaturan dan cari baterai. Sekarang pergi ke, saya rasa, perlindungan baterai, dan pastikan itu diatur ke pengisian cerdas. Pengisian cerdas memungkinkan perangkat Anda mempelajari kebiasaan pengisian daya Anda dan menyesuaikan pola pengisian sesuai dengan itu. Jadi, misalnya jika Anda mencolokkan tablet Anda di malam hari saat Anda tidur, perangkat akan mengisi daya hingga 80% lalu berhenti sejenak, dan nanti perangkat akan melanjutkan pengisian daya sekitar 1 jam sebelum Anda diperkirakan mencabutnya, sehingga tidak terjadi pengisian berlebih semalaman. Sekarang, mari kita ganti wallpaper kita. Saya rasa itu adalah sesuatu yang sering dilakukan banyak orang. Tentu saja, jika Anda tidak ingin melakukannya, Anda bisa melewatinya, dan wallpaper bisa diatur dari perpustakaan yang disediakan oleh Xiaomi, atau dari foto yang sudah Anda ambil, dipindahkan dari perangkat sebelumnya, atau diunduh dari internet. Saya akan mengambil foto karena saya tidak punya foto apapun. Mari kita buka kamera saja. Sekarang saya akan mengakses lokasi dengan itu opsional tentu saja. Mari kita ambil foto sederhana. Hasilnya mungkin tidak terlalu bagus, tapi setidaknya ada sesuatu. Sekarang saya pergi ke pengaturan. Anda akan melihat, opsi personalisasi yang tersedia di sini, di dalam pengaturan. Sekarang Anda bisa menemukan, seperti yang saya katakan, perpustakaan berbagai wallpaper yang tersedia di sini. Dan tentu saja Anda mungkin menyukai beberapa di antaranya, silakan saja jika suka. Tapi jika Anda ingin mengatur sesuatu yang berbeda, pertama-tama saya akan tunjukkan cara mengatur wallpaper dari perpustakaan. Jadi cukup pilih sebuah foto lalu klik pada, Anda bisa menambahkan beberapa efek di sini jika mau.
beberapa efek blur atau efek kaca, mate, juga efek kaca. Silakan lakukan jika ingin. Lalu Anda juga bisa menyesuaikan jam di sini? Tidak, ternyata tidak bisa. Saya kira bisa. Sekarang jika saya klik terapkan, saya bisa mengaturnya sebagai layar kunci, layar utama, atau keduanya. Jika saya atur sebagai keduanya, maka akan diterapkan dan Anda bisa melihatnya. Sekarang jika saya ingin mengatur sebuah gambar sebagai wallpaper, saya rasa saya harus pergi ke galeri terlebih dahulu. Mari izinkan semua akses dan sekarang pilih foto yang ingin saya jadikan wallpaper. Gambarnya tidak terlalu bagus, jadi mungkin saya tidak akan mengaturnya, tapi saya akan tunjukkan caranya. Cukup klik 3 titik di pojok kanan atas, pilih atur sebagai wallpaper, izinkan semua, dan sekarang prosesnya persis sama seperti sebelumnya melalui pengaturan. Sekarang, salah satu hal terakhir adalah, menghapus beberapa bloatware. Nggak terlalu banyak bloatware di perangkat ini, tapi saya rasa itu membuka Google. Oke. Jadi saya percaya tidak ada yang namanya app library, yang berarti semua aplikasi ada di layar utama, dan mari kita hapus beberapa di antaranya, dan TikTok tentu saja bisa dihapus, tapi jika kamu menggunakannya, kamu bisa tetap menyimpannya. Temu, jika kamu tidak menginginkannya, silakan saja klik ikon tempat sampah setelah menekan dan menahan, lalu klik on install. Untuk aplikasi seperti coloring, kamu bisa tetap menyimpannya, tentu saja tidak masalah. Lalu saya rasa LinkedIn, WPS Office, Netflix, dan Spotify juga bisa dihapus sesuai preferensimu dan pada dasarnya itu saja. Untungnya tablet ini tidak menginstal terlalu banyak bloatware, jadi kamu tidak perlu repot dengan hal itu. Ada beberapa tablet yang memang perlu menginstal banyak hal dan di sini itu tidak menjadi masalah, jadi saya senang akan hal itu. Sekarang langkah terakhir, geser ke bawah dari bagian kiri atas layar Anda, karena Anda dapat melihat saat Anda menggeser ke bawah dari bagian kanan atas, Anda akan membuka pengaturan cepat, dan dari bagian kiri atas, Anda akan membuka notifikasi, dan Anda akan melihat notifikasi tentang selesainya pengaturan perangkat Anda, lalu klik notifikasi itu, lalu klik mulai. Nah, pertanyaan ini cukup penting. Ia menanyakan apakah Anda ingin menggunakan perangkat lain untuk mentransfer data darinya ke tablet Anda, dan jika Anda melewatkannya di sini, maka opsi itu mungkin tidak tersedia di masa mendatang, yang berarti bahwa Anda akan dapat melakukannya menggunakan aplikasi pihak ketiga, tetapi metode asli tidak akan tersedia. Dan menurut saya metode asli adalah yang terbaik karena sebenarnya memberikan Anda fungsionalitas paling banyak dan juga yang paling dapat diandalkan. Saya akan melewatinya, tetapi jika Anda memilih perangkat Android atau iPhone atau iPad, maka Anda akan mendapatkan semua instruksi tentang apa yang harus dilakukan untuk menyalin data tersebut, dan tentu saja semuanya akan sangat intuitif. Semua akan ditampilkan langkah demi langkah di layar. Setelah beberapa saat memuat, Anda mungkin akan melihat layar ini, dan jika Anda melihatnya, maka inilah terakhir kalinya Anda akan diminta tentang menyalin aplikasi dan data. Setelah itu, opsi ini tidak akan tersedia lagi. Jadi bagi sebaiknya lakukan sekarang jika Anda memang ingin melakukannya. Sekarang mari kita klik lainnya, lalu Anda bisa setuju atau tidak dengan nearby share yang memungkinkan orang lain yang ada di kontak Anda berbagi file dengan Anda, berbagai jenis file seperti AirDrop di iPhone. Saya akan setuju dengan itu. Sekarang mari kita klik lanjutkan, dan Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan Hey Google, yang memungkinkan Anda mengaktifkan Gemini dengan mengatakan Hey Google secara lantang tanpa menekan tombol apapun. Silakan saja jika ingin mengaktifkannya. Anda mungkin perlu mengaturnya dengan mengucapkan 4 frasa secara lantang. Saya sudah mengaturnya di akun saya, jadi kemungkinan besar saya tidak akan diminta untuk melakukan pengaturan voice match. Sekarang Anda juga bisa melakukan beberapa hal lagi di sini. Saya akan klik tidak, terima kasih saja, dan pada dasarnya sudah selesai. Silakan gunakan tablet Anda sekarang dan saya harap videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.